Ya teman-teman, cek. Terhubung udah waktunya maghrib. Terima kasih semuanya ya. Istirahat dulu sejenak, termasuk ada di YouTube. Rehat sejenak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Mas Aha? wabarakatuh. Berapa Bang? Yang 217. Nah. Saya bacakan saja ya. Hmm. Kejadian 2 ayat 17 kan? Benar. Ya. Iya, terima kasih. Saya masih segar sedikit ingatan ini tentang itu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pasti engkau mati. Hari kan bukan saat kan? Hari kan Bang? Bang Brenda. Pada hari. Iya. Hari. Berarti kan hitungan hari tuh. Gini loh Bang. Jadi di saat penjelasannya itu di saat makan buah itu matilah, kemudian dia memakannya. Saat makan buah itu matilah, kemudian dia memakannya. Saat makan buah itu matilah. Darni. Halo. Itu pada hari. Iya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Iya, begini loh Bang Brenda, maksudku gini. Ini salah satu perbedaan Islam dan Kristen juga. Menurut orang Kristen, Adam pada waktu diciptakan pertama kali diciptakan itu dia tidak bisa mati, Bang. Tidak bisa mati karena menua gitu loh. Adam tidak akan mengalami keriput. Keriput itulah yang dimaksud oleh dosa waris, adalah dosa waris. Oke, baik. Jadi gini. Aku 30 detik ya, Bang. Jadi Adam ini punya dua fase hidup, Bang Blender. Fase pertama dari sejak diciptakan sampai makan buah itu, kita nggak tahu itu umur Adam udah berapa, mungkin udah ribuan tahun. Dan fase kedua, sejak dia makan buah itu sampai dia mati, yaitu 930 tahun gitu loh. Itu Bang Blender ya. Jadi dia makan buah itu nggak mati? Lah, justru karena dia makan buah itu, dia mati. Sebelumnya dia nggak bisa mati, Bang. Dia nggak bisa mati. Dia matinya kapan? Maksudnya satu hari, 1 tahun, berapa? Iya, 1000 tahun 1 hari? Bang. Iya, Mazmur 90 ayat 4. 1000 tahun 1 hari? Iya, betul Bang. Ya, 1000 tahun 1 hari, ya. Terus itu dari mana itu datangnya? Di Mazmur? Nah, Mazmur begitu, 90 jadi ayat, iya, Mazmur 90 ayat 4, Bang. Abang baca aja, Bang. Oh gitu. Tapi gitu, kan Bang. saat dia makan buah itu dia belum punya keturunan. Betul. Jadi kalian keturunan siapa? Aduh, bolak-balik lagi, Bang. Udah dijelasin juga, Bang. Enggak. Jadi berarti memang pada hari itu salah Tuhan ngomong ya? Bukan, salah ya 2 kali ya? Pada hari, maksudnya gini loh. Sebelum sampai 1000 tahun kamu sudah mati, itu akan mati, maksudnya gitu loh. Emang umur Nabi Adam berapa matinya? 930 tahun, Bang. Ada itu. Kan nggak nyampe 1000 tahun. Berarti gitu. benar apa yang dikatakan Tuhan kan? Pada hari engkau memakannya, engkau... Enggak. Emang di kejadian itu emang udah ada Adam? Hah? Di kejadian 2 itu, 1 sampai 2 sampai 3. Ada nggak Adam situ tertulis? Maksudnya gimana? Coba buka di kitab. Di kejadian. Iya, ya. di kejadian itu udah emang di situ ada disebutkan Adam. Namanya ada nggak kira-kira? Ada. Sekarang Ada nggak di kejadian? Gini, kan dari mulai belum ada, penciptaan manusia, di situ ada nggak disebutkan namanya Adam? Nama Adam baru disebut memang di pas kejadian 4, Bang, ya. Nah, siapakah manusia itu yang diciptakan? Oke, gini Bang. Bang, aku tanya, Bang. Sekarang apakah Adam yang ada di Islam dengan Adam yang ada di Kristen itu sama atau enggak, Bang? Kalau Adam di Islam, kalau sebenarnya sama, cuman beda cerita. Sama, kan? Kitab kitab yang berbuat beda. Kalau kami beda, Adam kami beda. Oke, jadi kan aku ikutin logikanya Bang Blender ya. Berarti menurut Bang Blender di kitab Kejadian itu ada orang pertama selain Adam pertama. Jadi Adam ini sepertinya manusia kedua gitu. Menurut Bang Blender ini benar atau enggak, Bang? Ya berarti kitab kalian yang salah. Lah salah kan? Salah kitab kalian.
Nah ya udah Bang Blender benar itu salah. Jadi aku ikutin Bang Blender. Loh, jadi kalau kami Islam lah kau. Macam mana ya? Lah kan Syahadat lah kau kalau ikut kami. Islam dan Syahadat lah. kan sama-sama ada Nabi Adam, Bang. Loh, beda. Dari kitabnya beda, ajarannya beda. Macam mananya? Enggak, sekarang gini, waktu Adam itu makan buah itu di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu di surga apa di bumi? Oh, di bumi, Bang, di bumi. Nah, sedangkan itu di kejadian di surga. Loh, enggak, itu kejadian di bumi, Bang. Taman Eden itu Di bumi. Iya. Oh, di bumi. Oh, Iya, bisa nampak Tuhan ngumpet. Apa? Tuhan juga turun. Tuhan juga turun bicara di bumi. Taman Eden di bumi ya? Ya sepertinya begitu, Bang. Kalau lihat dari narasi dari kitab kejadian gitu, Bang. Kan dikatakan Tuhan Bapa berjalan-jalan kan mencari Adam kan di dalam taman itu. Iya, iya sepertinya Bang bener. Ya, mau bilang apa Bang kalau yang tertulisnya seperti itu? Aduh mah. Jadi kau percaya nggak kira-kira Tuhan itu mencari-cari ngumpet Adamnya? Adam, di manakah kau? Gitu kan? Iya. Iya kan? Ya. Jadi kayak mana gitu, percaya nggak? Iya. Kalau menurut aku Tuhan Bapa itu pada waktu sedang mencari Adam itu pura-pura nggak tahu, Bang. Pura-pura nggak tahu, dia udah tahu. Pura-pura di nggak mana. tahu. Main Iya. umpet-umpetan ya. Adam, di mana kau? Ayo ketahuan. Ha, ini dia. Ayo. Iya. Gitu ya, main ngumpet ya. Cemana Iya. kayak gitu? Cemana, Bro? Enggak, jadi kan Adam lagi ngumpet dia, ketahuan kan? Ini kan ketahuan dia. Oh, dimakannya buah itu. Ketakutan. Telanjang dia. Kan begitu kan? Terus Iya. ngumpet di balik pohon. Datang Iya. tuannya. Ketahuan kau Adam ya, makan buah itu kau ya. Ayo kau. Ayo. Adam, ketahuan mana kau? Ayo, beronot dia ngumpet. Kan begitu kejadian kan? Adam. Gitu ya. Kau di mana? Aku tahu kau di mana kau ya. Begitu jumpa tuh. Ini kau ketahuan kau ya. Coba Alif gitu-gitu ya. Cemana menurut kau kayak gitu Tuhan? Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya, aku rasa Bang Blender benar, Bang. Benar. Bener ya? Ya, kurang lebih Maksudnya yang buat tertawa itu masa Tuhan main umpet-umpetan gitu loh. Loh, yang ngumpet itu kan Adam, Bang. Ya tapi Tuhannya berkata, "Hai Adam, kau di mana?" Masa gitu? Iya, Ya kan? Lo kan tertulisnya memang begitu, Bang. Kau mau ngomong Nah apa itulah. Ya makanya ngomong, Iya. Adam kau di mana? Kau di situ ya kata. Begitu kita cilup, ayo kena kau ya, kena kata. Gitu. Masa main umpet-umpetan, lama itu loh. Masa kitabmu yang salah masaha, kitabmu yang yang salah. tertulisnya seperti itu, jangan bilang begitulah, Bang. Kan Abang juga nggak mau dibilang Al-Quran itu salah. Ya maksudnya begitulah, Bang. enggak jadi bahan lelucon gitu, masuk akal gitu enggak kira-kira enggak? Masuk akal. Lah kan faktanya memang tertulisnya seperti itu. Oh, faktanya Tuhan main umpet-umpetan ya. Lah itu kan asumsi Abang. Bah. Ah, Aduh ma ya Allah ya Rabbi, udahlah tapi itulah kalau itu masa aku pun pening aku bisa kubayangkan. Belum lagi Tuhan bergelut dengan Yakub, kalah pula Tuhannya kalah. Aduh ma hancur. lah kan faktanya memang tertulisnya seperti itu. Alah masuk pula lagi dia. Aduh, matilah. Pusing aku dah. Aduh, matilah ini. Nabi. Dia kalau lagi online di sini dia bicara sama Yesus pakai suara handphone itu rogok bisik. Tengoklah, tengok suara handphonenya ngaku debater internasional. Merek Iya, apa? merek Oten, kodenya 0000. Gak aja. Ngaku debater internasional kesana kemari, handphonenya pun kragur bising kali. Bocor pula tuh apanya sinyalnya ini bocor. Pakai wifi Indomaret. Minta hotspot sama Yesus sana, minta hotspot. Kok kan Nabi. Tuhan Yesus, hotspot kan dulu apa aku diberiin aku diskusi bilang. Minta hotspot langsung ke langit. Tengoklah. Ini bising kali. Kalah suaraku dibuatnya. Oh, gerusuk-gerusuk nih. Ini kira-kira masa ini nabimu nih, lu gak nih? Apa? Nabimu, percaya kau nabi kau nih? Ya kalau buat aku nabi terakhir itu Yesus, Bang. Dia nabi terakhir. Bukan lu gak ya? Ya Bang Luga ini. Kau percaya dia udah pernah ke surga? Jumpa Yesus? Ya aku harus. Hati-hati.
Kau jangan takut kok sama Luga. Jangan. Kalian kok semua kok takut semua sama Luga ya? Pening aku nih. Loh, enggak kan aku harus diuji dulu loh, harus diwawancara ke surganya di mana, hari apa, jam berapa. Loh, kau belum pernah jumpa sama dia? Belum? Belum pernah bang. Oh, tanya lah, dia kan nabi ini nih, Nabi Luga nih. Nah, dia langsung jumpa sama Yesus. Ada pesannya kemarin sama Lucifer apa gitu ya? Coba lah, penting juga sih pesannya. Cuman tadi dia lagi nelpon Yesus nih, lagi nelpon itu. Ya kata Bang Luga kan katanya Lucifer ada locker buat Bang Blender katanya. Nah iya memang loker. Nanti nanti kan. Nanti tadi kan kemarin gitulah kalian nanti. Nanti iblis itu ketawa, haha, disuruh nungging kalian nanti, dihajar sama iblis. Termasuk Luga lah. Dihajar. Berapi-api, cering, pang ping gitu bunyinya. Cering, berapi-api. Makanya aku pesan sama Luga, jangan makan cabai kok banyak-banyak. Dia kembali. Kalian ngobrol dulu bentar. Aku lagi. Nah, kan? Nggak pernah beres pokoknya sinyalnya, nggak pernah beres. Gayanya aja banyak, gayanya debater internasional lah, apalah sempak. Susah karena handphonenya nggak ada dijual Bang Blender. Nggak ada dijual karena merek Oten itu nggak ada terjual memang. Handphone kau tanya masa, kau tanya sama dia nih, handphonenya keren nih, mereknya Oten, kodenya 0000. Kosong baru, 0000 semuanya. Congornya pun 0 congornya nih. Lihat sama dia masa, Oten mereknya. Itu HP itu udah Snapdragon 888 Wah, loh, Bang. langsung hotspot ke Yesus. Langsung dia tuh. Langsung komunikasi langsung. Makanya nanti kalau sambil bicara ada dua komunikasi tuh. Roh Kudus mendampingi dia. Gitu aja suaranya. Hilang suara kita di bornya. Kalah. Bahasa roh. Kalau diskusi congornya buka, kalau mute-nya dibuka nanti tahap apa congornya dibilang ya, pening aku. Teman-teman, Luga itu sama Mas Saha itu 11-12. Satu dia bilang gini, Yesus itu memanggil ayahanda kepada Tuhannya. Jadi Tuhannya Mas Saha itu ayahanda. Kalau Luga dilengkapi, ada ayahanda, ada ibunda. Itu aja. Beda-beda tipis. Beda tipis. Saling melengkapi. Pokoknya keluarga Cemara. Keluarga Cemara orangnya dua. Ayahanda. Ya Luga ya. Coba kau tanya Mas sama dia. Karena gini loh Mas Saha, dia ini kan karismatik. Kau ini Katolik apa Protestan? Kalau di KTP sih Kristen aja Bang, nggak ada Protestan. Iya denomnya Katolik nggak, bukan? Aku Protestan Bang, Protestan. Coba kau tanya sama si Luga. Ini kejam dia ngomongnya nih. Dia karismatik. Dia mengatakan Katolik dan Protestan itu sesat katanya. Kan kurang ajar ini. Tapi dia bisa menyampaikan betul gitu loh apa yang disampaikannya. Tanya sama dia. Dan itu ku tanya, kok berani kau Luga? Ya. Siapa di sini Protestan sama Katolik? Diskusi sama aku. Coba, betul katanya dia yang menyatakan sesat. Jadi aku tanya, coba tanya, dia karismatik. Iya, aku tahu kan. Tiberias Tahu kan? Bang Luga kan Tiberias, ya itu kan karismatik memang. Iya karismatik kan? Iya. Dia kemana-mana berkoar-koar. Itu Protestan sama Katolik sesat katanya. Bidat mereka. Dari mana dasarnya? Ya, panggil orang itu. Aku gak perlu diskusi sama kau. Biar aku jelas sama orang tuh. Biar paham orang tuh katanya. Aku nabi katanya. Mak, diam aku. Memang gak ada yang bantah ngomong dia tuh. Gak ada yang bisa bantah ngomong dia. Berarti, Bang Blender jangan fitnah Bang Luga gitulah. Loh, aku ngomong di depan dia coba deh. Ada dia. Coba suruh buka dia. Ngapain bohong-bohong ah? Aku mana pernah fitnah ah. Mana berani kalau ada orangnya makanya aku mengatakan gitu. Luga, buka min oh. Dia lah minta hotspot juga sama Tuhan karena tahu dia sinyalnya nggak beres. Ini pun mereknya merek Oten, handphonenya bukan diganti-ganti, ngomongnya debater internasional. Luga. Coba tanya. Luga, aku mau nanya dulu. Kan kau pernah mengatakan Protestan dan Katolik itu sesat. Coba. Kan? Iya betul. Ah, betul kan Mas? Betul. Kau nggak mau aku bohong-bohong. Kenapa dasarnya? Karena begini, karena Protestan itu kan dia tidak dibaptis Islam, jadi dia tidak menerima karunia-karunia Roh Kudus seperti bahasa roh, pengusiran setan, penglihatan, nubuatan. Mereka nggak punya. Kayak itu sudah ibadahnya itu turgi, terkonsep
Jadi nggak boleh tepuk tangan, harus nyanyi harus lagu dari Kidung Jemaat. Jadi mereka itu seperti di penjara. Makanya karismatik datang untuk membebaskan Katolik dan Protestan di akhir zaman. Inilah yang disebut dengan kebangkitan Nabi Eli. Gitu. Jadi harus dibebaskan itu Protestan dan Katolik. Makanya kan gereja terkaya di dunia kan karismatik. Kalau Protestan kan orang-orang kaya semua. Orang miskin. Silakan dibantah. Jadi karismatik itu datang Katolik untuk membebaskan. Protestan bukannya menghina ya, tapi memang rata-rata orang susah. Dengar itu betul. Itu memang iya. Jadi memang karismatik datang untuk membebaskan. Nah, itulah fungsinya lu dikatakan nabi. Dia dapat mandat langsung dari Lucifer. Bukan Lucifer. Dari apa? Nabi Tuhan Yesus itu. Dari mandat untuk membebaskan orang-orang Protestan dan Katolik. Itu dia. Jadi dapat mandat langsung dia. Nah, paham kok masa? Jadi dia datang kemari untuk membebaskan Katolik dan Protestan agar bisa terbebas dari ya itu tadi. Jelas kan masa kan? Jadi kau pelaku bohong ah. Jadi Pak Luga ini penyampai firman juga ya Pak Blender? Ya iyalah, iya dia nabi kok ah. Nabi yang saiki ngono. Iya. Nabi saiki ngono. Nabi terakhir. Saya Ya, nabi bisa dibilang nabi terakhir. Nabi saiki ngono lah pokoknya. Rasul lah, rasul. Iya. Jadi ya, Saya dengar sebenarnya masa. rasul, tapi kalau rasul itu sudah pasti jadi nabi, tapi kalau nabi itu belum tentu jadi rasul. Jadi rasul itu sudah merangkap nabi juga. Kalau udah jabatan rasul itu dia multifungsi, bisa jadi nabi, bisa jadi gembala, bisa jadi. Dengar itu. Kalau otaknya si Blender nggak nyampe ke situ, ketinggian Udah, itu kau pelajaran. selo aja lah bising kali. Kau ini ku bela. Kau biar dapat apa? Biar dapat apa namanya? Jemaat-jemaat Katolik nih, biar termasukkan selo lah. Jadi kau masaha datangnya Luga kemari, ya kan? Dia untuk menyelamatkan umat-umat Protestan dan Katolik agar masuk ke karismatik. Begitu. Jadi dan dia bisa meyakinin kalau kalian itu sesat. Kalian terbelakang untuk menyelamatkan kalian dari zaman. Nah, itu. Jadi kalau misalkan dia ini Luga ini Kristen, masih Tuhannya tetap Yesus, ya kan? Ketika dia menyatakan Kristen, Protestan, Katolik sesat, kami bisa percaya dengan omongan dia. Yakin. Karena dia mengatakan itu masih Tuhannya Yesus juga gitu loh. Nah, kalau kau nggak bantah berarti benar apa yang dikatakan Luga. Gitu masa. Paham? Paham masa? Iya benar tadi yang dikatakan Bang Luga kalau gereja karismatik tuh kayak itu kayak Hillsong, City Harvest, apalagi tuh New Creation. Tapi enggak yang disampaikannya Bang Masaha bahwa Katolik dan Kristen Protestan itu adalah sesat gitu. Apa benar itu? Ya kalau ya bebas-bebas saja Bang kalau orang mau berasumsi. Jangan bebas-bebas. Kamu harus ngomong di depan Nabi loh. Lah iya Depan itu kan, Nabi kau ngomong hati-hati. Iya, Kau satu materinya bahwa kau di neraka akan tetap di neraka karena hanya dia yang bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Iya kan orang Betul nggak? bebas berpendapat Bang, bebas punya asumsi gitu loh. Ya kalau Bang Luga punya pemikiran seperti itu ya saya nggak bisa buat apa-apa, silakan aja. Masalahnya pemegang kunci masalahnya. Begini ya, kalau bisa dibilang dari segi nama besar, pendebat nama yang paling besar di Indonesia itu adalah saya di antara orang Kristen. Saya dari karismatik. Kalau pendebat Protestan yang paling terkenal adalah Esra Soru. Di saya Esra Soru itu kucing, saya singa. Jadi makanya Esra Soru nggak berani kan dia kasih komen sama saya, takut saya makan. Jadi benar. Bang Luga. Ya. Kalau pendebat Islam paling besar itu siapa Bang? Kalau menurut Bang Luga. Pendebat Islam paling besar Donditan lah. Oh, berarti Bang Zuma Sekarang bukan levelnya Bang Luga ya? Bang Zuma bukan levelnya Bang Luga lah. Donditan pun masih cium tangan saya. Enggak, tapi gini masa Luga ini saya tantang langsung offline sama-sama pegang panci, diskusi offline. Dia nggak berani. Nah, itu loh masalahnya.
Saya ajak tantang dia, Luga ini jumpa langsung, megang panci sama-sama. Saya belum berani. Itu masalahnya. Saya ini bukan debater kelas teri. Silakan kau cari yang lain. Saya ini pendebat kelas dunia. Iya, makanya. Yang bisa ngimbangin perdebatan saya itu cuma satu orang. Iya. Sebentar. Yang bisa ngimbangin perdebatan saya itu cuma satu orang, yaitu Zakir Naik. Saya mau debat itu penontonnya 5 juta. 5 juta bukan viewer. Kalau cuma di kafe bawa panci, mending kau jualan panci, kurang ajar. Bang Luga. Tapi Luga, ketika kita diskusi offline menggunakan panci, aku bisa pastikan penonton lebih daripada 5 juta. Sur, semana? Lebih dari 5 juta. Bisa aku pastikan. Semana? Sepakat yang di bawah? Sepakat? Teman-teman yang di bawah ini sepakat nggak? Bisa nggak? Kita kumpulkan lebih daripada 5 juta. Kita sekarang minta pendapat. Kita sampaikan. Bisa nggak? Takutnya ketika nanti kau kusekak, tiba-tiba kau takutnya langsung meninggal, itu yang jadi bahaya. Aku kan kasihan juga. Kita nggak perlu karya kata, karya nyata. Kira-kira bisa nggak? Sponsor di bawah, bisa nggak? Mencakup 5 juta penonton. Bisa. Apalagi? Hati-hati loh. Lo apa hati-hati kenapa? Maksudnya? Ya tadi gimana Bang Luga gimana? Bisa nyawanya bisa hilang gimana? Kok cuman nyawanya hilang? Begini. Blender ini masih debater clustery. Dia belum pas kalau debat sama saya. Kegedean, dia nggak bisa nampung. Dan saya itu nilainya 2 triliun sekali pukul. Aku percaya Bang Luga benar. Jadi Tuhan yang bilang sama saya, pukulan saya sekali nilainya 2 triliun. Nah, jadi kalau yang bisa nampung itu cuma Zakir Naik itu sekarang sudah lagi cari alasan kemungkinan dari saya. Karena ketika dia bertemu dengan saya di ring debat, itu resmilah dia tamat karirnya. Enggak, masalahnya kayak mana mau bisa komunikasi dengan Zakir Naik? Handphone mulanya pun merek Oten, nyambung nggak ke dia? Handphone mulanya pun merek. Bang Luga. Ya. Ya, lebih jago Zakir Ya, Naik ya. atau Bang Handi Bang kalau berdebat itu lebih jago mana Bang? Siapa? Zakir Naik atau Bang Handi lebih jago mana Bang? Handi kalau ketemu Naik pasti cium kaki dia. Dan Ditan cium tangan, nanti cium kaki dia. Jadi Masaha nggak usah yang jauh-jauh saja. Yang di depan mata kepala kau sendiri aku menantang dia. Bisa dipastikan 5 juta penonton. Itu aja langsung, gimana? Nggak usah besar Masaha. Langsung aja di sini. Kami berdua diskusi offline sama-sama megang panci. Dikasih uang dia lagi. 100 juta. 100 juta. Gimana? Ya kita pasti. Ngapain yang triliunan tapi nggak nyata duitnya. 100 juta. Jelas. Dibayar dia lagi, dibayar. Apalagi? Mana Masa? Kau dukung nggak? Dukung nggak? Masa cemana? Masing-masing kami megang panci, wasitnya dari ateis wasitnya. Udah, ketika bertanya, Sid, kira-kira nyambung nggak jawaban siapa ini? Nggak nyambung, baru hajar congol. Kata satu, wah. Bang Blender, tadi kan gini loh. Kalau kayak tinju kan ada kelas-kelasnya, ada kelas berat, ada kelas bulu ya kan. Loh. Nah iya ini kalau menurut Bang Luga ini, Bang Blender ini kelas bulu gitu, nggak level. Bulu ketek. Sekarang diskusi ini sekarang bukan masalah badan. Ini sekarang akal, kecerdasan. Ayo, pemahaman, pengetahuan.
Coba sekarang ku tanya sama dia si Luga. Oke. Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan Tes aja. dulu Coba. kau. Ya. Oke, ku tes lah dulu kau ya. Yesus itu mengusir setan dengan kuasa apa, Pak? Allah, udah selesai. Tuh salah kan? Nah, kan? Baru satu pertanyaan udah salah. Itu. Coba. Benar, kau yang salah. Salah kan? Kau yang salah, kau yang nabi itu, nabi yang nama kau itu nabi, kau yang salah. Memang kuasa Allah, kuasa Tuhan. Ini kalau ditanya, Sid, gimana Sid? Kira-kira jawabannya Sid? Benar atau salah? Salah, dihajar terus, ketepak, congorin satu, bengkok. Baru ngomong berdua, gitu-gitu ngomongnya. Nanti aku satu pertanyaan sama dia. Oke, gantian aku bertanya. Gimana kau mau bisa menang? Kau satu pertanyaannya udah kalah. Iya, kalau kau mengatakan roh Allah, kalau kau mau menjawab roh Allah, kapan pula roh Allah itu Tuhan? Itu loh. Kapan pula roh Allah disebut Tuhan? Oke. Berarti kau udah salah jawab kan? Berarti kau udah kalah 1-0. Oke, aku bertanya. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Di balik sempak Yesus ada apa? Ya pahanya lah. Di balik sempak. Ngapain kau tanya-tanya gituan? Kau orang gila kau. Kan orang gila. Jadi cemananya aku bertanya. Kan dasarnya kan manusia. Firman telah menjadi manusia. Aku bertanya tentang kemanusiaannya. Salahkah? Terus kalau dia punya kelamin, salahnya di mana? Salah. Berarti kamu gak adil. Kelamin apa sekarang? Kelamin laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, berarti gak adil. Di mana keadilan terhadap perempuan? Nggak adilnya di mana? Di mana keadilan terhadap perempuan? Sedangkan hidup berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Tuh. Mana keadilannya? Kenapa nggak Maksudnya perempuan yang keadilan datang? apa? Kenapa nggak perempuan yang datang? Ada kok perempuannya. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus perempuan ya, ibu ya. Aduh mah. Iya. Kau dengar tuh masa? Roh Kudus tuh Salah kau kan? Ibu Roh Kudus. Siapa namanya? Iya. Oke. Sejak kapan Roh Bapa dengan Roh Kudus menikah? Kapan menikahnya? Itu bukan urusan kau lah, orang gila. Selama tidak ada undangan, nggak bisa dikatakan mereka pernah resmi menikah. Berarti zina. Hah, bahaya. Kau ciptaan yang ngajarin Tuhan kau manusia berdosa. Jadi gimana? Aku ciptaan? Iya benar. Aku bertanya, kapan pernikahannya itu terjadi? Ya itu surga lah dalam kekekalan waktu nenek moyang kau belum lahir. Kenapa nggak ada undangannya keyboard, organ? Kenapa nggak ada? Namanya Tuhan. Harus Siapa dibesarkan bilang? lah pestanya. Nggak aja. Sedangkan orang-orang pejabat tinggi aja pun dikasih tahu. Artis-artis aja dikasih tahu pesta siapa. Ini Tuhan masa nggak dapat beritanya, ngarang aja. Jadi gini ya. Dia ini udah salah menjawab. Jadi dia pura-pura nanya-nanya yang lain supaya biar kelihatan dia masih hidup. Dari pertanyaan, iya, pura-pura nanya yang lain. Aku udah tahu nih otaknya si lontong ini. Jadi pertanyaanku cuma satu. Dengan kuasa apa Yesus membuat mukjizat? Kau bilang Allah, jawabannya salah. Ya. Yang benar adalah kuasa Allah dan kuasa Roh Allah. Ya udah, kau udah salah. Ya Kalau udah. kau salah, udah kau diam, jangan ngajarin orang kau. Udah salah, ngajarin orang. Aku mengatakan kuasa Allah. Kau tadi mengatakan kuasa Allah. Emang Allah sama Allah sama atau tidak? Roh Allah dengan Allah beda. Tadi kau mengatakan pertama Allah baru dengan Roh Allah. Artinya Bapa, artinya itu Bapa dengan Roh Allah. Oke, apakah Allah dengan Allah itu sama? Bapa dengan apa? Allah. Ya. Allah dan Allah itu sama atau tidak? Ya kalau dalam kalian kan merujuk kepada bapaknya Yesus kan ya. Kalau bapaknya Yesus ya Allah. Kami menyebutnya Allah. Iya.
Allah itu Ya. Allah itu nama atau gelar? Jangan kemana-mana dulu. Intinya Allah Bapa dengan roh Allah itu beda. Karena aku tadi menyebut nama Allah, makanya aku tanya Allah dan Allah itu sama atau tidak gitu loh. Ya kalau saya bilang beda, kau tambah terpuruk Oke, jadinya. baik. Oke, berarti di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi Yesus apa Allah? Di ayat 2 di situ roh Allah ikut. Hah? Enggak, aku tanya, yang menciptakan Allah apa Yesus? Tiga-tiganya, Bapa, roh Allah dan Yesus. Tiga-tiganya menciptakan, gabung ya buat konstruksi. Astagfirullahaladzim, tiga-tiganya. Betul. Jadi siapa pemimpinnya, bosnya? Iya, kan namanya Bapa. Namanya juga Bapak ya. pasti. Berarti anggotanya itu pegawai-pegawainya semua ya. Bukan dong, istri dan Jadi, anaknya. Istri dan anak keluarga, berarti membangun sebuah bumi ini ya, dunia ya, membangun ya. Betul, betul. Apa nama perusahaannya? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah, PT Kerajaan Allah ya. Kok PT sih udah kerajaan Allah PT lagi. PT itu perusahaan. Aku kan nanya perusahaan. Kerajaan. Kok PT Makanya perusahaan? tadi apa nama perusahaannya? Kau jawab Kerajaan Kerajaan Allah. Allah Dodong. Ya udah lah, dibilang kan kerajaan apa? nggak salah aku mengatakan PT. Kenapa? Karena aku bertanya perusahaan. PT Kerajaan Allah berarti ya. Ya terus. Ya udah nggak apa-apa, biar tahu kita ya kan. Ya PT udah. Kerajaan Allah. Jadi Yesus itu ketika dia bangkit dari antara orang mati, yang bangkitin siapa? Tuhan. Salah lagi kau. Nah, 1 Korintus 15, 1 Korintus 15. Salah. Hah? Salah, kitabmu salah. Tuhan itu siapa aja? Kitabmu Tuhan salah. itu siapa aja? Tuhan itu Iya, cuma Tuhan Allah. itu siapa aja? Allah, cuman Allah. Hah? Cuman Allah satu-satunya. Anjir. Ya kok anjir pula? Salah lagi kau. Aduh. Kau kan nggak bertanya berdasarkan pemahaman Kristen atau Islam kan gitu? Loh, Ada sekarang begitu? kita berbicara pemahaman Alkitab dulu. Nggak ada kau bilang. Tuhan itu satu siapa tadi? Kan nggak ada kau bilang Tuhan itu satu siapa? Ya kalau menurut pemahaman aku, ya Allah. Nggak ada kau Ya. mengatakan menurut pemahaman Kristen, pemahaman kitab. Ya, betul. Kau nggak salah. Jadi gini, yang jadi masalah kan Yesus itu kan sudah turun ke bumi. Jadi dia berbicara langsung kepada muridnya tentang Allah dan Bapaknya. Nah, dia juga berbicara tentang Roh Allah. Jadi lebih akurat ucapan Yesus karena dia ngomong langsung ke 12 muridnya bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kalau kau bilang bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, itu nggak benar karena berbeda dengan pendapat Yesus. Pendapat Yesus itu langsung dari Bapa, turun dari surga dia. Jadi yang benar adalah ucapan Yesus karena dia mengatakan aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kau bilang dengan kuasa Allah, ya masuk neraka lah kau. Baik, berarti Yesus bisa berkomunikasi langsung dengan Bapa. Iya dong. Ya, bisa berkomunikasi langsung, Bapak. Ya. Oke, jadi di saat Yesus ditanya sama orang Yahudi, "Hei Yesus, kalau kau memang penyampai firman Tuhan, kapan kiamat itu akan terjadi?" Kok dia bilang nggak tahu. Kemana Bapak saat itu? Kemana? Ya wajar dong. Penentu kan bapaknya bukan anaknya, Kor. Iya, kenapa dia mengatakan hanya Bapak yang tahu? Kenapa nggak bisa komunikasi langsung? Iya kan itu kan dalam konteks rencana. Rencana Tidak kiamat. semua dong. Kiamat milik Itu siapa? kan baru direncanakan. Iya hanya Bapak lah yang tahu. Iya. Kenapa dia tidak bisa komunikasi langsung? Di teleponnya bapaknya. Tadi kau bilang bisa komunikasi langsung. Ya kan dia kan belum nanya. Kan makanya itu dia nggak tahu. Belum apa? Dia belum nanya. Loh, nggak ditanyanya langsung. Kok jawabannya tentang hal itu hanya Bapak yang tahu katanya? Harusnya Iya, tahu itu Bang Blender Harusnya karena tahu, kan? keluarga Tuhan Pak. Iya, Iya. harusnya di keluarganya itu ada Sekarang saya ada tanya. ada WhatsApp keluarga kan? Apakah anak harus semua tahu isi otak bapaknya? Kan nggak juga. Lah, ya namanya paling tidak kan harus tahu lah. Aku kan dia karena anaknya ditanya. Orang berani bertanya Iya, kan tapi anaknya. kan ada hal-hal yang memang yang menjadi wewenang dan otoritas ayah. Anak masa mau nyamain ayahnya sih? Kan Yesus kan anak tunggal, bukan bapak. Ya tentu ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Yesus yang hanya bapaknya tahu, yaitu itulah hari penghakiman dunia ini karena itu kan menunjukkan otoritas bapaknya lebih tinggi. Gimana sih? Kan bisa itu, Bang Blender, kayaknya kan bisa broadcast kan? Bisa. Keluarga WhatsApp, Bisa. keluarga WhatsApp. Iya, nggak semua harus dikasih tahu sama kau. Terus kalau bapaknya nggak ngasih tahu emang salah.
Kan nggak ada juga kewajiban ngasih tahu. Bisa. Gimana? Jadi begini. Iya bisa aja, tapi kan tidak ada kewajiban ngasih tahu. Nggak ada harus laporan ke anak. Ada aja yang ada anak yang laporan ke bapaknya, bukan bapaknya laporan ke anaknya. Gimana sih lo? Semua mau ditahu aja. Apalagi yang mau ditanya, udah nggak kuat atau udah keok? Enggak, jadi Murtad. bukan. Bentar. Jadi gini, ya. Jadi permasalahannya si Yesus itu berarti bukan Tuhan kalau gitu. Karena kau mengatakan ada 3 Tuhan yang menentukan keputusan. Pertama, Bapa Yesus. Nah, ketika ditanya tentang kiamat, Yesus nggak tahu. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Begini ya. Bapak itu kan konseptor. Konseptor tahu nggak konseptor itu apa? Konseptor itu adalah pemilik ide. Sama misalnya para pengusaha-pengusaha ini kan, ketika dia ingin membangun sesuatu, misalnya apartemen atau properti, dia kan baru ngasih konsep doang. Ngasih konsep begini nih. Nah, dengan konsep itu datanglah investor. Udah datang investor, baru datanglah pembeli. Padahal dia cuma jual konsep, modal nol ya, sama kayak tapi cuma konsep kode nol ya. Oke, lanjut. Dengerin. Nah, Bapak itu dia sebagai alam semesta, karena di alam semesta ini yang paling mahal itu konsep. Yang paling mahal itu konsep. Berarti dia contoh misalnya konsep itu contoh misalnya yang menciptakan wajah ganteng itu konseptor yang gambar, yang memberikan kehidupannya itulah Roh Kudus. Jadi yang paling mahal itu sebenarnya yang tertinggi itu konsep, karena konsep itu ada di intelektual kepala. Apa konseptor tuh apa? Konseptor itu penggagas. Ya, jadi yang menggagaskan nanti kiamat tanggal sekian itu Bapak yang menggagas. Bapak yang menggagas. Gagasan ini kan artinya itu menjadi otoritas dan wewenang dia sebagai bapak. Gitu. Nah, anak kan cuma anak kan di bawahnya. Ngapain anak harus semua tahu? Intinya berarti anak itu mentaati bapak saja, lakukan apa yang diberitakan bapak. Makanya aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan mengikuti kehendak bapak. Makanya dia nggak mau nanya kapan hari kiamat. Kalau itu namanya dia udah berdebat sama bapaknya. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa hari kiamat hanya saya yang tahu. Yesus cuma diam. Itu ngikah bapaknya, dia nggak mau melawan. Apakah Yesus Tuhan? Iya dia kan dalam hal konsep, dalam hal penggagasan itu wewenang dia sebagai anak. Wewenangnya Yesus adalah sebagai terang. Dia memberikan terang kepada alam semesta. Dia memberikan cahaya bagi dunia. Itu wewenangnya dia. Tapi kalau untuk menentukan orang masuk neraka, menentukan orang masuk surga, itu adalah tentunya Bapa di surga. Makanya ketika Yesus ditanya, kan anakku ini duduk di sebelah kanan sebelah kiri, Yesus berkata, aku tidak menentukan apa yang duduk, melainkan oleh Bapakku. Jadi ada wilayah-wilayah yang tidak bisa disentuh oleh Yesus, yang hanya Bapa yang memiliki, karena dia adalah anak. Anak kan tidak sama Bapa. Tapi apakah Yesus Tuhan? Iya Tuhan, karena dia sebagai anak dia berhak menerima segala kuasa yang menjadi milik bapaknya. Udah panjang kali. Jadi gini, nggak nyampe, tak tahu ke situ, ketinggian itu. Nggak nyampe, ketinggian. Masalahnya kau bicara di atas tower, janganlah turun sedikit. Udah, jadi gini. Jadi permasalahan yang intinya Yesus itu tidak bisa mengambil keputusan. Berarti keputusan ada di tangan Bapa. Kan begitu? Keputusan ada di tangan Bapa. Berarti tidak pantas Yesus untuk dituhankan. Yang wajib dituhankan itu adalah Bapa. Kan begitu? Aduh, jabatan Tuhan itu ada yang lebih tinggi dari jabatan Tuhan, Ucok. Pehang. Iya, cemananya nih. Sekarang begini. Tuhan itu nih gua ajarin sama lo biar lo nggak terlalu blow on nih. Tuhan itu artinya penguasa. Dengerin ya. Tuhan artinya pemegang kekuasaan. Ada lagi yang lebih tinggi dari jabatan Tuhan.
Sabar dulu, sabar. Apa itu? Itu jabatan Bapa, itu Sabar, penggagas. Ini ada dua konsep pemegang kekuasaan, penguasa. Udah? Tuan, apakah Tuan dan Tuhan itu sama? Tergantung di mana dia dibilang ya. Kalau di Nah, Inggris Tuhan sekarang sama aku Tuhan tanya, sama. apakah Tuhan dan Tuan sama? Kalau di Inggris Tuhan mau Tuhan tuh sama aja. Kita nggak bicara Inggris. Kalau bicara Inggris itu tertulis Anoking Edonai Alohai Panci Oten Bangki. Jangan ke situ, jangan. Jangan. Kita bicara konteksnya Tuhan atau Tuhan. Ya, Tuhan pakai H dengan tidak pakai H. Sama-sama penguasa. Bisa nggak tolong dijabarkan? Begini. Begini ya. Tuhan artinya dia penguasa tunggal di alam semesta. Penguasa beda dengan konseptor. Konseptor itu lebih tinggi dari penguasa. Kenapa? Penguasa itu memutuskan kau dipancung apa enggak, itu tanda tangan penguasa. Kau aja yang dipancung, jangan aku aja. Contoh, misalnya kau mencuri ayam. Kau yang mencuri, dan aku. Saya sebagai penguasa. Contohnya gini, atau sebagai Tuhan. Tunggu dulu, janganlah masakan aku jadi contoh. Kau misalnya, kau ini mencuri ayamnya Kepas, contohnya. Oke, lanjut. Gini ya. Tuhan itu kan artinya penguasa, pemegang kekuasaan, bukan pemegang gagasan. Pemegang kekuasaan itu hanya memutuskan lo mau dibunuh atau masih tetap hidup. Namanya Tuhan. Ya. Tidak. Pilatus juga. Pilatus. Waktu membunuh Yesus, dia penentu juga. Iya, raja dengan penguasa itu sama. Gitu loh. Tadi kan bicara penentu, kau bisa masuk. Dengarlah dulu. Biar kau ngerti. Jangan panjang kali juga lah congormu. Kalau ada. Sebentar gini ya. Tuhan itu kan artinya penguasa. Kalau Bapa itu bukan penguasa dia. Dia adalah penggagas nomor 1. Mana lebih tinggi penguasa dan penggagas nomor 1? Ia lebih tinggi penggagas. Paham nggak? Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Sebagaimana Bapa melakukan, aku melihat Bapa dan kemudian aku lakukan. Ajaranku bukan dari itu, berarti ajaran itu gagasan. Kalau penguasa hanya sebatas memegang kekuasaan. Contoh presiden. Berarti penggagas bisa, kau dengar dulu biar kau ngerti. Kalau penggagas itu bisa masuk di Watimpres. Dewan Pertimbangan Perasiat Presiden. Watimpres. Berarti kalau di Watimpresnya siapa disebut di sini di perusahaan kerajaan itu? Ya, tapi kalau di dalam kerajaan Allah, karena ini sudah Tuhan, jadi satu-satunya yang lebih tinggi dari Tuhan cuma jabatan Bapa. Makanya disebut Bapa di surga, karena dia yang tertinggi. Bapa dengan Tuhan itu masih lebih tinggian Bapa. Ngerti kau? Bapa dengan Tuhan lebih tinggian Bapa. Bapak itu sudah tidak mengurusin masalah kau dimati apa dibunuh, kau diadili atau tidak. Bapak itu tugasnya bukan seperti itu. Tugas Bapak cuma satu, ku kasih kau makan biar kau hidup. Ngerti nggak? Makanya hari penghakiman Yesus berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan seluruh penghakiman itu sudah diberikan kepada anak. Penghakiman itu artinya kekuasaan sebagai Tuhan, karena yang mau dihakimi ini masalah hidup kekal dan di neraka. Makanya Yesus itu Tuhan karena dia penentu, yang bukan penentu, yang memutuskan orang itu sah masuk neraka, sah masuk surga, yaitu tanda tangan dalam nama Yesus. Tetapi semua ide penggagasannya itu bukan berasal dari Yesus, tapi berasal dari Bapaknya. Makanya konseptor itu lebih tinggi dari penguasa. Ngerti? Konseptor itu biasanya berasal dari Bapa. Penguasa itu sama seperti begini. Yesus kan berkata, akulah pokok anggur, Bapakulah pengusahanya. Jadi saya berikan contoh, Tuhan itu seperti direktur, Bapa itu seperti komisaris, pemilik, owner.
Baik, Susah kok, kalau Dah. begitu kesimpulannya Tuhannya Luga ada 3. Tuhan Makanya- itu cuma satu. Lah cemana Aduh, yang tadi ada kok bisa bodoh kali ini anak satu ya. juga kau ini lama-lama. Cemana-mana kau udah pusat. Jangan diulang-ulangin Ngerti dulu, lagi. Begini ya Butet ya. Udah Butet pula kuajarin. panggil aku Butet. Tuhan itu artinya penguasa. Bapa itu bukan penguasa. Tuhan itu Bapak- penguasa. Oke. Jadi kan Tuhan yang itu menentukan- artinya penguasa. Ya, paham. Bapa bukan Ya, penguasa. Paham. Yang menentukan keputusan Bapak ini kan itu, Bapak. Bapak itu adalah bapaknya penguasa, ngerti nggak? Bapak itu bapaknya penguasa. Bapaknya Tuhan. Tuhan ini punya bapak. Tuhan. Itu bapak. Kalau Oke, bapak. Oke, Bodoh berarti kali. kalau kau berdoa berarti kau menggunakan ayahanda. Ya makanya dibilang Bapa kami yang di sorga, tapi harus ada materai penguasa, yaitu di dalam Materai nama penguasa. Yesus. Oke, Bapak kami yang surga. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu udah clear, selesai. Aduh, ini orang gobloknya Bah, beram. gimana nya? Idea dong. Begini loh, tadi si Borjong satunya susah itu. Jadi cemana? Tapi tadi Bapak Tuhannya Iya, penguasa. ya. Bapak itu jabatannya bukan Tuhan. Bapak itu jabatannya Allah, ngerti nggak? Oh, berarti gini kesimpulannya. Bapak itu adalah pengusaha, bukan penguasa kalau kayak gitu. Iya, Bapak itu adalah Allah. Pengusaha. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan dengan Allah beda, Borjong. Oh, Tuhan sama Allah itu beda. Apa bedanya coba? Apa Ya, bedanya? antara penguasa dengan pengusaha. Aduh, salah. Salah. Kalau penguasa itu memutuskan secara kuasa. Itu artinya kalau pengusaha penguasa. Tapi kalau Allah, dia bukan hanya berkuasa, tapi dialah yang mengarahkan. Dialah yang memberi nasihat atau arahan, tuntunan, pengajaran. Itulah jabatan Bapa. Jadi kalau penguasa, dia itu tidak punya ilmu selain daripada memutuskan segala sesuatu di dalam namanya. Itu namanya presiden. Tapi semua ide itu bukan berasal dari dia, dari bapaknya. Baik, siapakah yang memberikan pengampunan dosa samamu? Apakah Bapa atau Yesus? Pengampunan dosa itu idenya Bapa, bukan idenya Yesus, tetapi Idenya, yang iya. melakukan idenya Bapa. Ide Bapa ya. Tapi yang melakukan penebusan itu bukan Bapa, melainkan anaknya. Karena kan yang disembelih itu kan Yesus yang menjadi korban. Disembelih, dia binatang rupanya. Iya, artinya dia disalibkan sebagai. Kau ini jahat kali, kau bilang binatang, dia enggak aja. Yesus itu bukan binatang disembelih, ngarang aja. Mana ada disembelih dia? Disalib. Emang disalib Gimana lah mau aja dialog berdebat begini? Berdebatnya aja kelas sayur, kelas pasar. manusia. Jangan gitulah, dia manusia. Mau belajar debat sama Juma, belajar debat sama Dontitan. Makanya kan Dontitan bilang kita itu berdebat harus bermartabat, jangan kebanyakan bacot kayak. Jangan pula suatu pernyataan yang salah dibiarkan. Nggak bisa juga. Jangan. Masa disembelih? Kamu aja tidak bisa membedakan antara Bapak dengan Tuhan. Jabatan Bapak dengan jabatan Sekarang itu beda. yang kita bahas antara sembelih dengan disalib. Sama nggak tuh? Tuh lari lagi dari tema kan? Bukan Makanya lari. Gue bilang ini Jangan. kelas kambing. Bukan kelas kambing. Sebentar. Pembahasan apa? Bentar-bentar lari Bentar, ke sana. Aku lagi lari Luga, ke aku sini. tidak lari. Luga, aku Kayak tidak tupai, lari. Tunggu loncat dulu. sana, loncat Tunggu dulu. sini kayak orang Tunggu dulu, gila. Luga. Aku tidak lari, ya. Aku minta izin sebentar, aku mau maghrib, oke? Aku nggak lari, jangan kau bilang framing, aku lari, oke? Lanjut Ya, sama kalau tadi dulu ya. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa jabatan Tuhan itu artinya pemegang kekuasaan seperti presiden. Presiden Pak Prabowo itu pemegang kekuasaan. Tetapi ketika Pak Prabowo ingin memutuskan suatu kebijakan, dia biasanya ada tim pakar. Misalnya dia mau memutuskan bagian pendidikan, dia pasti tanya dulu tim pakar pendidikan. Nah, demikian juga di sorga, ide dan konsep itu semua berasal dari Bapak. Makanya Bapak itu adalah pemikirannya.
Nah, kekuasaannya adalah firman-Nya. Roh dan kehidupan dari Roh Kudus. Jadi ketiganya itu adalah satu. Makanya satu Tuhan, tapi tiga pribadi. Konseptor, pelaksana. Pelaksana itu Tuhan, konsep Bapa. Konseptor apanya? Penggagas yang merancang. Sebelum ada sesuatu itu kan dirancang dulu di dalam pikirannya. Ini mau bikin apa nih? Sama-sama. Saya ini talenta saya itu konseptor. Makanya saya pengen bikin event, pengen bikin acara, pengen bikin debat, pengen bikin gereja. Itu konsep, namanya konsep. Walaupun dananya belum ada. Tapi kalau konsep ini nanti ketemu pelaksananya, itu akan jadi meledak. Sama, Bapak itu hanya konseptor. Kuasanya ada di Roh Kudus. Jadi harus digabungkan. Jadi bukannya Bapak segala-galanya, Bapak yang menciptakan bumi, Bapak yang bukan. Allah Bapak itu cuma namanya juga Bapak. Yang menjadikan alam semesta itu Bapak, Anak dan Roh Kudus. Benar. Luga, Bunda potong dikit. Tadi nunggu blender ya. Bunda cuma pengen nanya, tadi salah dengar atau gimana Duga? Ntar dulu, Kepas. Enggak semua ini, mereka ini, juga. Kepas, diam dulu. Iya, tadi Bunda dengar disembelih. Jadi Yesus itu disembelih apa disalib yang benar juga? Jadi gini, Yesus itu kan disalib, tapi perumpamaannya namanya, kalau kita belajar bahasa Indonesia namanya ada majas, gaya bahasa. Seorang yang disalib itu adalah gambaran dari korban anak domba yang disembelih, yang diajarkan Musa di perjanjian lama untuk penebusan dosa. Penyembelihan domba itu adalah merupakan simbol yang dimana bahwa Tuhan memberikan nyawanya kepada umat manusia sehingga kita bisa hidup kembali dan dosa kita ditebus dan diampuni, seperti itu. Jadi menurut Luga itu yang Yesus tergantung di kayu salib itu bukan disalib begitu, disembelih gitu maksudnya. Itu kan disalib. Iya, tapi sebenarnya itu pengertiannya itu ya seperti anak domba yang disembelih, seperti anak domba yang disembelih, darahnya tercurah. Seperti loh ya, bukan sama. Kalau disembelih itu kan dipotong-potong. Badannya dipotong-potong, dagingnya suruh makan kan gitu. Iya, ini nggak disembelih, cuma ditombak doang gitu ya, Bang Luga ya? Ya ditombak, ya iya intinya dia. Iya kan, ditombak kan? Dibunuh lah, iya dibunuh. Hati-hati lo, jangan bercanda-bercanda lo. Nanti kalau lo udah di neraka lo baru tahu. Benar kata Kepas. Mereka ini masuk neraka nggak? Kalau nggak percaya masuk neraka lah. Itu kalau orang di neraka itu telanjang loh. Ya betul. Jadi kalau orang di neraka itu telanjang bulat, terus ada yang udah tengkorak hitam, di dalam tengkorak itu ada kabut warna abu-abu. Nah, kabut abu-abu itu adalah jiwa yang terkurung dalam tengkorak itu. Jadi rata-rata orang yang di neraka itu ada yang tengkorak, ada yang posisi dagingnya berjatuh, ada yang jutaan cacing masuk dari hidung, keluar dari mulut, muter-muter, semua dimakan semuanya. Ngeri loh kalau udah di neraka itu, hati-hati. Saya cuma ngingetin aja. Jangan kalian menghina Sang Pencipta yang mati buat manusia. Kalian hanya menghina dia, hanya cuma kalian disesatkan. Iya. Saya udah pernah ke neraka masalahnya, udah tahu kondisi di sana. Kayak mana kondisi di sana itu? Wah, agak lain. Makanya kan saya bilang, itu kalau orang telanjang tuh jutaan. Desak-desakan itu semuanya. Menjerit-jerit. Di tahu gunung kan? Gunung. Iya. Di gunung itu kan ada. Nah itu yang di dalam itu siapa-siapa saja, Bang Luga? Iya, orang-orang seperti kalian yang menolak Yesus sebagai Tuhan.
Itu Tidak ada waduh. orang Kristen di dalam. Orang Kristen tidak ada dalam. Orang Kristen ada. Kalau misalnya orang Kristen tidak Oh, ada mau juga ternyata. tidak mau bertobat, kan ada juga orang Kristen dia tidak mau bertobat, dia tidak mau minta ampun. Ya, masuk neraka juga. Tapi orang Kristen di surga banyak karena mereka bertobat, di surga banyak. Tapi kalau ditanya ada nggak orang Islam di surga, satu pun nggak ada. Gitu. Berarti penebusan dosa tidak terjadi kepada semua manusia yang meyakini Yesus itu sebagai Tuhan. Begini, Walaupun dia tidak bertobat. Gini, penebusan itu disediakan. Ya, disediakan. Mau nggak kita mengambilnya? Mau nggak kita mengimaninya? Tapi kalau dia tidak mau mengimaninya, dia berdosa terus, dia melakukan dosa terus, dan dia tidak mau minta ampun, dia masuk neraka. Tapi pertanyaannya begini, mereka tidak pernah berbuat jahat, mereka tidak membunuh, tidak menzina, berbaik, tapi mereka tidak mau mempercayai sebagai. Maka ada juga nggak ada, belum pernah saya lihat dari ribuan orang Kristen yang dibawa ke surga, belum pernah saya lihat orang yang beragama Islam di surga, belum pernah. Dalam sejarah, sepanjang sejarah kehidupan manusia, ribuan orang yang udah pernah orang Kristen dibawa ke surga, kan udah ribuan ya, yang dibawa orang ke surga itu, belum pernah ada mereka menceritakan bahwa orang-orang kalian tuh misalnya lagi ngopi di surga tuh belum pernah ada. Semua tuh di surga orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya wajar lah orang Yesus yang punya surga. Jadi Luga lihatnya itu masuk ke dalam neraka juga atau gimana? Jadi saya pernah dibawa Tuhan malam-malam. Saya dibawa Tuhan ke satu seperti lautan manusia. Itu menjeritnya gila. Ya. Waduh, nggak tahu lagi. Saya sampai Tuhan ngomong sama saya di belakang kan. Tuhan bilang gini, Tuhan Yesus ya. Hanya orang yang di dalam itulah yang bisa mengeluarkan jeritan sehebat itu. Karena jeritannya itu belum pernah saya dengar jeritan orang yang sangat memilukan hati. Itu, waduh, nggak bisa lagi bayangin, itu mengerikan Tapi banget. bagaimana? Tapi maksudnya gini loh Bang Luga. Bagaimana caranya Bang Luga tahu kalau di dalam itu, yang di dalam neraka itu ternyata oh ini orang Islam, oh ini orang Kristen. Gimana bisa membedakan? Bilang oh ini orang Islam, oh ini orang Kristen. Kalau itu adalah beberapa kesaksian orang-orang yang lain. Ya, ada misalnya. Berarti kalau kesaksian orang lain, berarti yang mimpi macam kayak Bang Luga ini yang pernah ke neraka, itu bukan cuma Bang Luga juga. Bukan banyak, makanya saya bilang sudah, kalau yang ke surga itu sudah hampir ratusan lebih lah. Kau nerakanya apa? Sebentar dulu. Nek apa? Tanya dulu nerakanya apa? Buat nggak kusuk orang sholat aja kau. Berarti gini Bang Luga, kalau memang yang bermimpi bukan hanya Bang Luga, berarti yang terangkat sebagai nabi bukan hanya Bang Luga juga, ada juga yang lain terangkat sebagai nabi. Kalau bermimpi bermimpi itu beda. Bermimpi itu kita nggak bisa ke neraka dengan mimpi. Tapi kalau kita benar-benar memang dibawa ke neraka, itu benar-benar kita tahu bahwa itu neraka, itu bukan mimpi, itu rohnya yang dibawa. Itu penglihatan. Iya. Ya, kalau mimpi itu tidak ada orang bermimpi detail. Kalau nggak mimpi kau nih apa? Perginya ke sana nih apa? Borjong, lu diam dulu. Lo aku nanya, kalau kau nggak mimpi perginya nih apa? Pingin juga aku neraka sana, ke surga. Kamu masa kau aja? Ini orang, kau membela agamamu nggak gitu caranya. Bukan membela, bukan. Aku mau bertanya. Maksudnya berwibawa dikit lalu diam dulu. Bukan diam, janganlah berlanjut. Kalau nggak, sekarang ditanya dulu kau nih apa ke sana, baru berlanjut bicara. Dibawa oleh kuasa Roh Kudus. Dengan cara apa nih apa? Diangkat itu, digendong.
Semua mau Digendong. ditanya. Lah enggak lah, mau tahu juga. Roh Kudus yang membawa aku juga nggak tahu, intinya udah Yesus sudah membawa saya ke sana. Waktu pas di neraka itu kan kau telanjang. Jangan ya kau dulu jangan nanya-nanya dulu biar ku jelaskan dulu. Jangan, Kau banyak nggak perlu jelaskan habis waktu banyak-banyak. saya. Enggak, Ini iya.